Baik, kami dari kelas 5 akan membawakan presentasi TIK dengan materi cara kerja komputer dalam sistem telekomunikasi. Pada materi ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, mengenal sistem telekomunikasi dan komunikasi. Yang kedua, perangkat keras komputer. Yang ketiga, mengenal jaringan komputer. Sekarang kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Desa Dewi Mahayuni, nomor absen 20. Saya Dayanti, nomor absen 10. Saya Dimasnya Putra, absen 2. Saya Bagus Surya Adi Negara, absen 34. Saya Ibtu Alwi Prasetya, nomor absen 6. Baik, sekarang saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenal sistem teknologi informasi dan komunikasi. Mengenal sistem teknologi informasi dan komunikasi. Definisi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai teknologi untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis file informasi dengan cara memanfaatkan komputer. Jenis dan fungsi komputer. A. Berdasarkan hubungan antar komputer ada 2, yaitu personal komputer adalah komputer yang berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan komputer lain. Yang kedua ada komputer network, adalah komputer yang dapat berhubungan dengan komputer lain dalam jaringan komputer. B. Berdasarkan bentuknya. 1. Komputer desktop adalah komputer yang mempunyai casing yang mendatar. Yang kedua ada komputer tower, adalah komputer yang mempunyai casing yang berdiri. Dan yang ketiga ada laptop, adalah komputer peralatan input, proses, dan output yang tergabung menjadi satu. C. Berdasarkan kapasitas pengolah datanya. 1. Ada komputer mini. Komputer mini adalah komputer dengan kapasitas pengolahan dengan ukuran yang kecil. Yang kedua ada komputer mikro, adalah komputer dengan kapasitas yang relatif kecil dan biasanya komputer hanya digunakan oleh 1 orang saja. Yang ketiga ada komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer dengan ukuran dan bentuk yang cukup besar. D. Berdasarkan jenis data yang diolahnya. Yang pertama ada komputer digital, adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data digital. Yang kedua ada komputer analog. Komputer analog adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data analog. Yang ketiga ada komputer hibrid, adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data analog dan data digital. E. Berdasarkan tujuan pembuatannya. Yang pertama ada special purpose computer, adalah komputer yang diciptakan untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada general purpose computer, adalah komputer yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Yang ketiga ada dedicated computer, adalah komputer yang digunakan untuk program khusus. Yang keempat ada embedded computer, adalah komponen komputer yang dipasang pada peralatan khusus yang biasanya digunakan untuk mengatur dan mengontrol objek lain. Istilah-istilah yang perlu dipelajari dalam ketiga bagian sistem komputer. Yang pertama ada input. Input adalah suatu aktivitas memasukkan data ke komputer. Yang kedua ada proses. Proses adalah proses pengolahan data yang sudah diinputkan ke komputer. Yang ketiga ada bus. Bus adalah jalur penghubung antara alat komputer yang berfungsi sebagai media untuk melewatkan sinyal. Yang keempat ada program. Program adalah kumpulan instruksi yang akan dijalankan oleh komputer. Yang kelima ada storage, adalah media penyimpanan data. Dan yang terakhir ada output. Output adalah aktivitas menampilkan data hasil pemrosesan baik di layar maupun pada cetakan. Dan sekarang materi yang kedua dibawakan oleh teman saya. Perangkat keras komputer. 1. Alat input atau input device adalah perangkat keras yang digunakan memasukkan data ke komputer. Contoh-contoh alat input
yaitu A. Keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang berbentuk papan ketik yang berisi tombol. B. Mouse adalah alat input yang digunakan untuk menunjukkan dan menjalankan perintah pada menu yang tampak pada layar monitor. C. Joystick digunakan untuk memasukkan perintah pada saat kita menjalankan game komputer. Trackball digunakan untuk memasukkan perintah saat kita memainkan game komputer. E. Barcode reader adalah alat yang bekerja seperti scanner yaitu memindai. Scanner adalah alat untuk memindai atau menyalin dokumen tercetak. D. Mikrofon berfungsi untuk memasukkan data berbentuk suara ke dalam komputer. A. Touchscreen atau layar sentuh adalah alat yang memungkinkan kita memasukkan data maupun instruksi ke komputer melalui sentuhan. Yang kedua adalah proses. Contohnya A. Prosesor adalah alat utama yang berfungsi mengolah data secara digital. RAM atau random access memory adalah sebuah tipe penyimpan komputer yang isinya dapat diakses seketika tanpa memedulikan letak data tersebut dalam memori. C. Mainboard adalah papan elektronik untuk meletakkan berbagai macam komponen komputer. D. Kartu VGA berfungsi menghubungkan mainboard dengan monitor. E. Kartu suara berfungsi mengolah suara. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perangkat keras komputer. Yang pertama, hard disk adalah media penyimpanan yang terletak di dalam kotak CPU. Yang kedua, ada CD, DVD-ROM adalah alat yang digunakan untuk membaca cakram CD atau DVD. USB atau flash disk memiliki bentuk yang kecil dan dapat digunakan untuk memindahkan data ke komputer lain. Disket adalah media penyimpanan data yang terbuat dari cakram magnetik kecil atau floppy. Monitor adalah alat output utama dalam sistem komputer yang berfungsi menampilkan perintah maupun hasil pengolahan data secara langsung. Yang kedua, printer adalah untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk cetakan. Yang ketiga, proyektor LCD adalah alat yang berfungsi menampilkan objek yang dihasilkan komputer ke bidang lain yang lebih besar. Speaker adalah alat audio yang berfungsi mengeluarkan suara dan pengolahan data audio yang terjadi dalam komputer. Peripheral contohnya: 1. Kartu jaringan dan port interface card berfungsi menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Yang kedua, modem berfungsi menghubungkan satu komputer lain melalui jalur telepon. Yang ketiga, ada hub digunakan sebagai terminal jaringan komputer yang menggunakan kabel UPT. Yang keempat ada UPS atau Uniter Root Power Supply berfungsi memberikan tenaga listrik cadangan pada saat display PLN tiba-tiba padam. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Mengenal jaringan komputer.
Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan area dibagi menjadi LAN, Local Area Network adalah jaringan komputer untuk area yang tidak begitu luas. B. Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam suatu kota. C. Wide Area Network adalah jaringan komputer dengan cakupan geografis paling luas hingga menjangkau pulau lain, negara lain, benua lain, bahkan luar angkasa. Dan selanjutnya mengenal yang kedua, jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan bentuk. Yang pertama, topologi bus banyak digunakan untuk jaringan yang ruang lingkupnya kecil. B. Topologi ring menghubungkan beberapa komputer di mana ujung-ujung jaringan tersebut dipertemukan kembali sehingga membentuk lingkaran. C. Topologi star. Setiap komputer terkoneksi ke jaringan melewati sebuah hub dan konsentrator. D. Topologi tree merupakan jaringan topologi bus dan topologi star. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Tiga, berdasarkan media transmisi atau media penghantar. A. Kabel jenis kabel yang digunakan. 2. Kabel UTP atau Uniscale Twisted Pair. 2. Kabel STP atau Split Twisted Pair. 3. Kabel koaksial. 4. Kabel fiber optik. B. Wireless adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio, sinar infrared atau sinar laser sebagai medium. C. Satelit dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dicapai oleh jaringan kabel maupun wireless konvensional. Sekian dari presentasi kami. Mengucapkan selamat Santi. Om Santi Santi Santi.